Ustaz, Ana sekarang sedang proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu Ana berkunjung ke rumah orang tuanya untuk berkenalan. Pada saat Ana berbincang dengan kakaknya, beliau sempat menyampaikan bahwa di keluarganya masih menjalankan proses ritual, diantaranya syukuran kampung, syukuran air, dan beberapa ritual lainnya yang mengandung kesyirikan. Karena hal tersebut Ana menjadi ragu apakah melanjutkan atau tidak. Karena Ana khawatir akan mengganggu akidah Ana dan keluarga jika jadi menikah, karena Ana baru mengenal dan masih belajar sunnah. Begitu juga akhwat masih belajar. Mohon sarannya Ustadz, apakah Ana terus lanjutkan untuk mencari informasi atau bagaimana, serta mohon doanya agar Ana diberikan petunjuk oleh Allah untuk dapat menikah dengan akhwat yang terbaik. Jazakallah khair. Ya, pertama saya doain mudah-mudahan Allah SWT mudahkan buat Anda jodoh yang terbaik, dan juga yang masih bujang-bujang, yang masih sengaja nunda-nunda nikah, ya, cepat-cepat nikah, karena nanti kalau Dajjal keluar Anda sudah susah menikah, gitu kan? Ya, jadi cepat-cepat menikah, ngapain tunda-tunda? Ya. Dan menikahlah dengan orang yang sepadan, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau kita pekerjaannya masih sederhana, gajinya masih 1,5 juta, motornya juga masih nyicil, nggak apa-apa, cari akhwat yang bisa faham itu. Ya, jangan cari akhwat yang kosmetikanya seharga cicilan motor. Nah, itu akan susah nanti. Nikahlah dengan orang yang sepadan, gitu kan? Begitu juga dengan akhwat kita. Jangan terlalu tinggi ya angan-angannya. Artinya Nabi SAW memberikan kata kunci, kalau mau ingin cepat, gitu kan? Maka mudahkanlah urusan itu. Nikahlah dengan orang yang sepadan. Insya Allah sepadan itu bisa, gitu kan? Orang yang bisa selevel dengan kita, artinya sefaham, gitu kan? Dan seterusnya. Kalau akhwat ini memang faham sunnah, ya, jangan ditambah lagi akhi. Ini aja belum dibaca nih. Baik, insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya kertas ini, pertanyaan yang antum tulis sudah masuk di sini. Ya. Jadi kalau ini apa tadi saya ngomong nih? Hah? Kalau masalah nikah ingat ya. Sepadan. Baik. Kalau akhwat tadi sudah faham sunnah dan Anda juga sudah faham sunnah, antum sudah faham sunnah, maka bahasakan baik-baik dengan akhwat itu. Kemudian adakan pendekatan kepada keluarganya, berikan penjelasan, karena mereka mad'u, mereka belum faham tentunya, gitu kan. Jangan dengan begitu langsung mundur, tidak. Coba jelasin, diskusikan baik-baik. Tapi menurut saya pernah belajar agama begini. Konsultasikan sama ustadz, tanya siapa yang faham, mungkin ada buku rujukan, dikasih buku rujukan. Kan banyak itu. Seperti pernah saya bawain buku judulnya Mahkota Pengantin misalnya. Coba dikasih di Stabilo beberapa poin di situ berhubungan dengan masalah agenda-agenda acara perkawinan. Atau Anda datangkan, ada DVD saya itu Manajemen Rumah Tangga Islami, itu juga ada menjelaskan banyak panjang lebar tablik akbar di Malang waktu itu, dan saya jelaskan bagaimana acara-acara ritual secara syar'i, gitu kan. Yang penting kita cari berkahnya, bahasakanlah baik-baik, anggap mereka sebagai mad'u, lalu doakan mereka. Insya Allah Allah bukain hatinya, mudah-mudahan, gitu kan. Saran saya begitu, jangan dulu mundur. Kecuali Anda sudah ikhtiar, sudah berusaha, kemudian memang tidak ada titik temunya, memang tetap ngotot kalau nikah harus begini. Ini ukhtinya harus buka jilbab, nanti kamu harus dimandikan kembang 7 warna atau apa saja, yang jangan, nggak usah. Mohon maaf saya nggak bisa, dan insya Allah ikhtiar dengan orang lain, ukhtinya juga mudah-mudahan dimudahkan jodohnya dengan orang lain. Jika dunia milik orang kafir, apa kita tidak perlu mengungguli mereka dalam bidang sains atau teknologi? Tentu di sini maksudnya dunia untuk orang kafir, maksudnya dunia menjadi target mereka. Salah, bukan orang Islam tidak boleh berprestasi, salah itu. Saya selalu sarankan yang sudah terlanjur S1 lanjutin S2, sudah S2 lanjutin S3. Semua murid saya tahu, Ustaz saya baru selesai S2, doain Ustaz, lanjut S3 langsung. Saya bahasakan begitu. Saya langsung motivasi untuk kejar gelar akademik tertinggi. Saya udah baru istri saya melahirkan Ustaz, anak saya doain baik, mudah-mudahan juga Allah tambahin lagi keturunan. Saya doakan dengan kebaikan. Jadi nggak ada masalah, prestasi boleh dikejar dalam Islam, gitu kan? Boleh dikejar. Jadi nggak ada masalah, teknologi dan segalanya nggak ada masalah. Itu malah bagus kita pelajarin, karena akan menambah iman kita. Yang dimaksud tadi dunia milik orang kafir adalah mereka menjadikannya sebagai target, gitu kan? Maka mereka betul-betul kayak merasa, kalau kehilangan sesuatu benda duniawi ini sudah kehilangan segala-galanya, sampai ada yang bunuh diri gara-gara hilang benda duniawi yang bisa dicari lagi, gitu kan? Tapi orang beriman tidak seperti itu yang dimaksud. Jadi tetap kita ngunggulin mereka, pelajari, kembangkan, gitu kan? Bukankah Islam memang sudah memberikan gambaran secara histori kepada kita tentang itu? Pernah kan saya jelaskan ya, bahwasanya sampai sekarang negeri barat berkembang itu dengan banyaknya
teori-teori yang diambil dari orang-orang Islam, gitu kan? Dalam kedokteran ada Ibnu Sina, dalam matematika ada Abdul Jabbar, dalam masalah penerbangan pesawat tuh, yang paling pertama mempraktekkan membuat sayap seperti hewan dan loncat dari sebuah gunung yang tinggi itu seseorang ilmuwan Muslim dari Spanyol bernama Abbas. Dan Abbas itu, ya, rahimahullah, waktu beliau kepakan sayap yang dibuat dengan dia, ya, itu tidak mati. Mereka berhasil terbang beberapa langkah dan turun pada saat itu. Tapi yang dipraktekkan oleh salah satu, ya, ilmuwan dari Inggris dan dari Amerika waktu itu, mereka jatuh kan, mati, gitu kan. Ini enggak, itu ada fakta-fakta sejarahnya semua. Jadi umat Islam di zaman dulu mencatat, ya, sejarah dunia. Sampai sekarang ilmu matematika dari teori orang Islam, kedokteran itu dari orang Islam, gitu kan. Dan banyak sekali yang lain-lainnya. Memang sekarang yang mengadakan survei banyak penelitian orang-orang kafir. Dan ulama mengatakan ini bukan menutup orang Islam harus melakukan hal yang sama. Tetapi hikmah yang paling besar yang bisa diambil adalah Allah membiarkan orang-orang kafir menghabiskan sampai jutaan dolar uang mereka. Mengadakan penelitian di langit, ya, naik, terbang, melihat dan segala, di daratan, di lautan. Dan ujung-ujungnya itu hanya untuk nanti Allah titik beratkan mereka sampai ke sebuah poin mereka cuma mengatakan luar biasa ada pencipta, gitu kan. Kita orang Islam memang sudah yakinin itu, sudah yakinin, jadi tidak ada masalah kembangin itu. Dan itu orang kafir hanya mereka menjadikan dunia sebagai target, kita hanya sebagai tempat mampir saja. Jadi kita sedang terkena azab kubur. Apakah doa anak kita yang soleh dapat meringankan, menghilangkan azab tersebut? Bisa, bisa. Doa orang soleh, doa anak, istighfar, ya, orang-orang yang pernah kita bantu bisa. Bahkan bisa menghilangkan sama sekali. Karena pengampunan dosa bisa berlaku terus kan. Jadi sementara kita diistighfari, misalnya ada orang Islam mengatakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu diampuni. Ada yang diampuni, tapi berapa Allahu alam, kita tidak tahu kadarnya, kan? Makanya ulama bilang beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang mukmin kalau melakukan satu dosa kecil maka dia akan merasa seperti sebuah gunung yang besar di punggungnya. Tapi kalau orang munafik melakukan dosa besar, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Artinya apa? Tidak pernah ditahu kadar dosa itu, ya. Walaupun dia kita anggap kecil, misal hanya melihat seseorang yang haram. Oh, ini cuma melihat kok, mungkin dosa kecil. Kita nggak tahu, mungkin itu dosanya 100 gunung, kita nggak tahu. Atau mungkin bisa saja kebaikan. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan sebuah kebaikan. Bisa saja senyum dengan muslim pahalanya 100 gunung, kita nggak tahu, gitu kan? Jadi jangan pelit dengan kebaikan, jangan anggap remeh dosa. Ya, ini juga sudah pernah saya jelaskan di dosa besar yang sebelumnya, mungkin yang ke-70 berapa itu. Jangan merasa aman dengan makar Allah. Panjang lebar pernah saya jelaskan. Silakan Anda kembali ke web saya, ada dosa besar yang ke-73 atau 74 itu. Apakah sholat taubat ada tuntunannya? Kalau ada, bagaimana tata cara yang benar? Ada. Hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, tidak ada seorang hamba pun yang melakukan sebuah dosa umum, ya, besar atau kecil, Allahu a'lam, tapi yang jelas dosa, kemudian dia bersuci, berwudu yang sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat lalu beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni. Maka ulama, ya, fikih mendaskan ini adalah sholat taubat. Jadi boleh saja sholat 2 rakaat biasa, wudu yang sempurna. Yang penting jangan di waktu yang dilarang sholat sunnah, ya, seperti subuh sampai terbit matahari dan asar sampai terbenam matahari, ini jangan sholat pada saat itu. Selain itu silahkan Anda sholat dengan niat taubat. Sebagian ulama menitik beratkan karena ibadah sunnah ada pendapat sebagian ulama boleh menggabungkannya. Jadi kalau ada sebagian, ya, ijtihad sebagian ulama, mereka kalau sholat masuk masjid, tahiyat masjid nih, Allahu Akbar, niat dalam hatinya, diniatkan juga salat taubat. Jadi terus diniatkan sama dia. Kecuali dia secara khusus buat dosa, maka secara khusus juga dia wudu untuk sholat 2 rakaat itu. Bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah? Ya paling tidak, ya itu sudah ada fatwa-fatwa dari para ulama Indonesia. Ada majelis ulama yang membolehkan, mengatakan itu lepas dari riba. Jadi teman-teman yang masih di bank konvensional minimal kenal keterampilannya di situ, skillnya itu hijrah di bank syariah. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap Allah berkahi dan mudahkan dan tidak haram. Bagaimana pandangan Ustadz tentang bank syariah yang ada di Indonesia? Saya terus terang tidak pernah berinteraksi secara sistem ke dalam, ya. Saya pernah diminta pada saat itu oleh salah satu perbankan besar syariah di Indonesia untuk menjadi salah satu dari dewan syariah, gitu kan.
Tapi saya tidak meluangkan waktu untuk itu karena saya berpikir akan banyak meninggalkan majelis ilmu saya nantinya dan akhirnya berbaur dengan hal-hal yang saya tidak tahu, kalau sudah terlanjur masuk nanti akan sulit keluar. Maka pada itu saya tidak mengiyakan, dan Allahu alam saya tidak pernah tahu sistemnya di dalam. Yang jelas Anda boleh kembali kepada fatwa ulama-ulama kita sudah ada di Indonesia. Bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank syariah atau bank konvensional? Kalau bank syariah boleh saja. Kalau bank konvensional ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah bolehnya. Dikatakan kalau seandainya Anda tidak terlibat, ini pendapat yang paling ringan ya. Kalau seandainya Anda tidak terlibat dengan bunganya, dengan sistem, dengan bunga yang diberikan ya, jadi antum tidak ambil hasilnya, hanya sekitar menggunakan fasilitas, masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Ini sebagian dari pendapat ulama ya. Ada yang lain mengatakan mutlak tidak boleh. Tapi yang umumnya mengatakan boleh saja, karena tidak mungkin orang simpan uangnya misalnya 1 miliar di rumahnya, sementara memang tidak ada bank syariah di situ. Misal, maka lebih baik dia meletakkan di bank, yang penting dia tidak terlibat dengan bunganya. Termasuk seperti tadi fatwa para ulama-ulama kita di Mesir tentang masalah bolehnya mengambil bunganya di bank konvensional pada saat pengusaha-pengusaha itu khawatir digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Berarti memang mereka membuka di bank itu, gitu kan? Jadi selama antum tidak terlibat dengan bunganya, insya Allah masih boleh. Apa hukumnya bagi wanita haid yang masuk ke masjid ingin mendengarkan ceramah? Ini juga khilaf di antara ulama ya. Ada pendapat, kalau saya pribadi awalnya saya berpegang pada pendapat tidak boleh awalnya ya. Sebab memang ada hadis-hadis Nabi SAW memang yang melarang junub, haid, nifas itu untuk menyentuh masjid, artinya masuk ke dalam fisik masjid yang dipakai sholat. Tapi tidak ada dalil secara khusus karena dianggap mereka ini dalam keadaan tidak suci, ya gitu. Maka tidak boleh masuk ke dalam masjid, apalagi menjadikannya sebagai tempat untuk lewat. Tapi akhirnya ada pendapat ulama yang saya kemarin sempat diperlihatkan oleh beberapa orang ikhwah, Ustaz ini ada pendapat ini dalilnya begini. Katanya ada banyak dalil-dalil dan athar yang membolehkan wanita haid dan nifas masuk di masjid kalau dalam keadaan darurat, dalam kondisi mereka tidak mengotori masjid dengan kotorannya itu, gitu kan, dengan darahnya, dan mereka darurat harus masuk masjid, misalnya terjadi gempa, bencana, dan tidak ada tempat berlindung kecuali masjid, atau untuk majelis ilmu, maka ini umumnya masih ada ulama yang membolehkan, Allahu alam. Tapi kalau hanya untuk baring-baring, hanya untuk janjian sama teman, maka ini tidak boleh, ya mutlak diambil pendapat yang tidak boleh. Saya mau tanya, apakah suami bertanggung jawab atas dosa yang istrinya kerjakan? Dalam hal ini suaminya masih tidak tahu dalam hal agama. Dan apakah suami bisa menolongnya, meringankan dengan doa apabila istri tersebut sudah meninggal? Kalau suami tahu dosa yang dibuat oleh istri dan dia tidak ingatkan, dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia sudah ingatkan, enggak. Nabi Lut alaihissalam contohnya, istrinya meninggal dalam keadaan kafir kan? Nabi Lut sudah dakwain, Nabi Nuh, dua nabi ini istrinya, teman tidurnya, itu kan, yang dampingi hidupnya, yang buatin masakan, makanan, yang cuciin bajunya, kafir dan kena azabnya Allah. Tenggelam, istri Nabi Nuh tenggelam bersama anaknya Kan'an, ya, dan juga istrinya Nabi Lut tenggelam bersama dengan dihukum bersama dengan kaumnya. Ya sudah didakwain, kalau sudah dakwain berarti lepas tanggung jawab. Kalau tidak didakwain maka ini yang bertanggung jawab, gitu kan? Kalau seandainya memang istrinya pernah berbuat salah dan dosa, maka tentu saja suaminya boleh doakan agar Allah SWT ampuni dan maafkan. Mohon sarannya bagaimana meyakinkan orang tua agar menerima wanita pilihan kita yang memakai cadar. Jelaskan, pastikan dia nolak karena dia belum paham apa itu cadar, kenapa harus pakai cadar. Berikan penjelasan. Ikhwas sekalian, dulu antum sebelum paham pengajian sunnah, gitu kan? Mungkin antum pun a priori, antum pun merasa tidak nyaman dengan orang yang berjenggot misalnya, atau orang yang wanita yang bercadar atau pakai jilbab besar. Tapi setelah antum faham dengan ilmu, antum kan jadi bisa menerimanya, gitu kan? Bahkan berharap punya pasangan yang seperti itu. Maka begitu pula dengan orang tua kita, karena mereka belum faham, keluarga kita, jangan langsung dibenci. Mereka mad'u, tunjukkan, jelaskan, berikan buku. Ini loh perempuan ini pakai cadar karena perintah agama, gitu kan? Ini ada bukunya, ada kan bukunya Syekh Albani berbicara tentang masalah hukum cadar, atau banyak ada buku-buku kecil, banyak sekarang buku kecil itu terbit tentang masalah hijab syar'i lah. Berikan penjelasan, siapa tahu mereka malah dapat hidayah, gitu kan? Yang gitu, kurang lebih begitu. Saya pernah, subhanallah, waktu pertama saya menikah, waktu itu mertua saya biasa saja, gitu kan? Jadi menggunakan jilbab yang biasa sekali, dan di rumah itu ternyata sebelum saya masuk
memang masih kadang-kadang ada sepupunya datang gitu kan, masuk, walaupun mereka pakai jilbab di rumah, tapi masuk masih ketemu. Setelah saya datang, alhamdulillah, mereka hanya bertanya dan saya jelaskan, akhirnya jadi sekarang rumahnya jadi rapi, gitu kan, dan tidak ada lagi sembarangan laki-laki masuk. Kemudian mereka sudah menggunakan hijab yang syar'i yang besar, jadi faham gitu kan. Kita jelaskan, insya Allah dengan kita jelaskan selebihnya hidayah di tangan Allah. Sebelumnya anak sering melakukan dosa besar, anak telah bertaubat. Apakah Allah mengampuni dosa anak? Apakah anak terlepas dari siksa kubur atas dosa yang anak lakukan? Insya Allah kalau antum taubat nasuha, diterima sama Allah. Dengan 3 syarat ya. Sesali, tinggalin dosa itu seketika. Kemudian sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. 3 syarat itu Imam Nawawi mengatakan. Sebagian ulama tambahkan yang keempat adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Insya Allah Allah terima. Bersangka baiklah dengan Allah. Ya, kalau antum sudah tinggalkan semua fasilitas yang berhubungan dengan dosa itu antum putuskan, insya Allah dengan izin Allah. Lalu sibukkan diri dengan amal soleh. Allah akan terima kau itu. Dan selamat dari azab kubur tentunya. Kalau antum sudah tobat, insya Allah sudah selamat. Seorang ustadzah dalam sebuah acara TV pernah berkata bahwa salawat untuk Nabi SAW yang benar adalah salawat yang biasa kita baca pada tahiyat awal atau akhir. Sedangkan salawat nariyah atau badriyah merupakan syair. Benarkah demikian? Bolehkah kita bersalawat setelah sholat sebanyak 33 kali? Jadi memang benar apa yang dikatakan. Jadi yang ada adalah salawat ya, yang dibaca pada saat tahiyat itu memang yang paling afdal salawatnya, yang paling afdal. Tapi kalau salawat dihubungkan dengan bertawassul dengan ahli badar, bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati, ini nggak pernah ada anjuran. Ya, tidak pernah Nabi SAW ajarkan bentuk seperti ini. Maka jangan menambah agama Allah, lebih baik jangan gitu kan. Kalau masalah anda mau membaca salawat 33 kali setelah sholat, kalau sholat sunnah dan anda memang menjadikan sebagai zikir, silakan saja pribadi. Tapi kalau dijadikan sebagai gabungan dengan zikir habis sholat fardu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi sudah tentuin. Kalau Nabi SAW tentuin jenis zikirnya, jenis ibadahnya, jumlahnya, tempatnya nggak boleh ditambah. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33, nggak boleh ditambah. Karena sudah ditentuin, gitu kan? Kita nggak lebih pintar dari Nabi SAW. Maka cukup ikutin ajaran beliau. Tapi kalau antum mau rutinkan setiap hari saya mau baca salawat 33, 100, tapi tidak ikat dengan waktu dan tempat, apalagi berhubungan dengan sholat wajib, maka insya Allah itu boleh saja. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya, mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya, mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya, pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid, review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri,
Nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas, ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Alla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan? Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW, dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan? Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan? Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan? Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. Kalau masalah hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat hal yang baru. Jadi ini terjemahannya pun keliru sebenarnya, gitu kan? Jadi kisahnya begini, ini hadis Bukhari. Nabi Muhammad SAW pada saat suatu hari di siang hari selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum orang Badui, Arab ini orang Badui dari padang pasir, yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah. Karena miskinnya mereka, dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya, ya, kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya, dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya, gitu kan? Dan diikat juga di bagian bawahnya, sehingga memang peka sekali bisa kelihatan auratnya, dan dari muka mereka kelihatan, dalam hadis ini dikatakan kemiskinan, wajahnya sudah hitam, kelihatan tua sekali karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar sambil berkata, ini pentingnya mempelajari sababul wurudnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan, sama kalau ayat sababun nuzul ya. Perhatikan hadis tadi yang disebutkan, ini adalah sababul wurudnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian, semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi SAW menceritakan masalah kematian, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersedekahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersedekah, berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid, berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang di antara kalian punya kurma di rumahnya satu butir, bagi dua, satu dia makan setengah dia makan, kasih setengah orang miskin ini. Saking pentingnya bersedekah. Waktu itu ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat termotivasi, ada yang menangis. Ada satu orang sahabat berdiri, lalu dia mengeluarkan semua yang dia miliki di kantongnya. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Dengan melihat orang itu melakukan, sahabat di masjid rame-rame melakukannya.
pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam, yang memulai. Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid atau kita ajak orang bersedekah, lalu dia dapat pahala nih 10 pahala misalnya karena sholat atau karena sedekah, kita kena mengajaknya, diberikan juga pahala 10 tanpa dikurangi dari pahala dia, kan begitu. Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin, dijadikan bolehnya mengatakan ada bidah hasanah. Semoga Allah berikan hidayah, padahal mereka tidak paham sebab berurutnya. Ada sebabnya hadis itu disebutkan, jadi bukan kosong begitu saja, gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Ustaz mohon penjelasan tentang tata cara atau syarat sah mandi junub bagi ikhwah dan akhwat, apakah ada perbedaan? Enggak ada bedanya, sama saja. Basuh telapak tangan 3 kali, basuh wajah 3 kali, kemudian bersihkan kemaluan dari kotoran sisa tadi, lalu berwudu dengan wudu sholat. Setelah itu mengambil air dan memegang sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, kemudian menyiram sisi kanan badan, setelah itu baru siram badan seluruhnya. Itu cara dasarnya. Bolehkah saya tambah Ustadz dengan pakai sabun, pakai sampo? Boleh saja, gitu kan. Sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan melengkapkan dengan mencuci kakinya. Mencuci kakinya, nanti dikhawatirkan sisa-sisa sperma atau kotoran tadi itu masih ada tertumpuk di kakinya. Apakah kalau kita bertaubat kita masih kena azab kubur? Saya sudah katakan tadi tidak, insya Allah tidak lagi. Bacaan surah Al-Mulk apakah bisa menjadi amalan untuk meminta perlindungan dari azab kubur? Apa hadisnya sahih? Ada hadis sahih memang. Hadis sahih, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, ya, ini semua yang saya ingat ya. Kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran, siapa yang membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Maka para sahabat mengatakan, surah apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Al-Mulk. Al-Mulk, ya, jadi memang ini ada hadis sahihnya. Amalan bacaan Quran surah Al-Waqi'ah, apakah juga ada hadisnya untuk diamalkan membaca secara rutin tiap malam? Setahu saya tidak ada hadisnya secara khusus ya, setiap malam. Apalagi hadis yang sering disebarkan bahwasanya Al-Waqi'ah bisa membuka pintu rezeki, ini sangat lemah. Di rawinya itu ada pembohong, maka tidak dipegang oleh para ulama hadis. Saya ingin bertanya, apakah boleh seorang muslim bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berbagi-bagi makanan yang kadang dengan merayakan ulang tahun? Maksudnya apa ini? Dikesankan ya. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun, gitu kan. Ya, setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun, gitu kan? Kalau Anda tidak ulang tahun, kenapa? Coba saya tanya. Kalau enggak ulang tahun umurnya jadi pendek? Ya, atau badannya tinggi jadi pendek? Enggak ada. Nabi SAW enggak pernah rayain ulang tahunnya, enggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun, gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Enggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, enggak juga sahabat, enggak juga tabi'in, enggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita enggak ada yang rayain, gitu kan. Dan begini ikhwas dan akhwat sekalian, kalau Anda hadir di majelis ilmu, mohon maaf ini saya bahasakan ya, ini bukan seremoni ini Anda hadir di sini, ini bukan untuk ngeramein saja. Antum sudah duduk 2 jam, pegel juga kakinya pasti, gitu kan. Ini bukan datang hanya untuk sekedar, oh ustadznya bagus ya, oh materinya bagus ya, oh ini, bukan, oh ajakan teman saya, jangan itu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya datang untuk mengetahui hukum Allah dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Itu pentingnya majelis ilmu. Kalau antum hadir di majelis ilmu, ada orang 10 tahun majelis ilmu, majelis taklim tiap hari, tiap minggu mungkin, tapi tidak berubah-berubah, nggak ada manfaat ilmu itu buat dia. Apa manfaatnya? Ikhwah sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir, sampai sering memang bahasa Inggris, ya. Happy birthday memang begitu, memang dalam bahasa Inggris, nggak ada dalam bahasa Arab tuh, gitu kan. Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan, nyanyi-nyanyinya pun sama, tiup lilinnya juga sama, tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam,
Kenapa? Enggak apa-apa, enggak ada yang, bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, enggak. Enggak ada yang rugi, gitu kan. Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya enggak usah, gitu kan. Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat nih malaikat maut mengejar kita, kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat, dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar selesai, dicabut ruhnya mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan, saya sarankan begitu. Sama aja nanti, hanya untuk mengingat, dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya, gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Ustaz, kalau kita lupa akan dosa yang telah kita lakukan, saking banyaknya dosa yang telah kita lakukan, bagaimana kita bertobat Ustaz? Apakah bisa memohon ampun atas segala dosa dan keseluruhan? Bisa, keseluruhan semua. Mohon maaf ya, sabar dikit, saya selesaikan dulu ini. Jadi boleh saja satu kali taubat untuk minta semuanya boleh, nggak ada masalah. Apakah isi kitab-kitab terdahulu sudah terdapat dalam Al-Quran saat ini? Ada yang terdapat, ada yang tidak. Ada yang terdapat, yang masih berhubungan dengan syariat Allah SWT sekarang, syariat Nabi Muhammad SAW, jadi masih dinukil. Kalau yang tidak, tidak lagi. Ya, tidak ada lagi. Jadi memang itu jelas dipaparkan dalam banyak ayat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran cuma datang untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan Bani Israel, gitu kan? Jadi bukan lagi menukil semua yang ada di situ. Jika Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, apakah manusia tetap akan turun ke bumi? Takdirnya Allah, nggak usah ditanya itu. Nggak usah ditanya. Ini Nabi Adam terus aja disalahin, sudahlah. Nabi Adam alaihissalam ayah kita, dia makan khuldi, takdirnya Allah, udah selesai. Makanya waktu Nabi Musa pernah tanya, wahai Adam, kau ayah kami, kamu yang manusia pertama, kalau kau tidak makan khuldi kita nggak turun di bumi, gitu kan? Kata Nabi Adam, wahai Musa, kau nabinya Allah, Allah kasih kamu, Allah ajak bicara kamu langsung, dikenal dengan kalimullah. Allah tulis Tauratnya, ya, Taurat yang kau terima dengan tangannya Allah, gitu kan? Apakah kamu masih mau bertanya? Ya, seakan-akan kau sudah Nabi masih bertanya. Kamu masih bertanya sesuatu yang Allah takdirkan buat saya? Maka Nabi Musa terdiam dan Nabi SAW berkatakan, sungguh Adam telah mengalahkan hujahnya Musa 3 kali. Adam telah mengalahkan hujahnya Musa dan Adam telah mengalahkan hujahnya Musa. Udah selesai. Yang lalu sudah dah, biarkan berlalu. Kita sibukkan diri dengan amal soleh kita sekarang. Oh, Nabi Adam pernah makan buah khuldi, dikeluarkan lalu dia taubat, ambil pelajaran, selesai. Ashabul Kahfi 7 orang masuk ke gua karena mereka soleh, takut dengan raja zalim, lalu mereka Allah tidurkan. Sudah selesai. Enggak usah cari di mana gunungnya, di mana guanya, anjingnya warna apa, dan macam-macam, enggak perlu. Ambil pelajaran aja. Saya dengar dalam Islam tidak semua pencuri dipotong tangannya. Apakah yang menjadi syarat pencuri dipotong tangannya? Ya, kalau dia misalnya mencuri terpaksa, ya kan gitu, atau dia tertuduh, memang begitu. Kalau profesinya baru dipotong tangannya. Ada orang subhanallah tidak dipotong tangannya karena memang dia kalau tidak mencuri misalnya makanan, karena kan itu tolok ukurnya 3 dirham ya. Kalau sekarang kurs 1 dirham itu 5.000 rupiah, berarti 15.000 sudah dipotong tangannya, kan gitu. Nah sekarang apakah semua orang yang mencuri 15.000 dipotong tangannya? Mungkin ada orang sudah 3 hari nggak makan, dia curi makanan, nilainya 15.000 atau 25.000, sudah kena dalam syarat gitu kan. Tapi ternyata dia kalau nggak mencuri, dia sudah minta dari tadi nggak ada yang kasih, maka ini nggak dipotong tangannya, kan gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi memang yang dipotong yang memang profesinya sengaja memprogramkan itu. Apakah orang Nasrani yang menganggap Isa anak Tuhan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW mereka bisa masuk surga? Tidak. Tetap dikatakan kufur. Makanya ada dari karangan Nasrani yang tidak mengatakan Isa anak Tuhan. Ada di sebelum Nabi SAW yang memang masih mentauhidkan Allah ya. Seperti Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal itu sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama Nabi SAW ceritakan tentang kasus Gua Hira, gitu kan. Maka dia yang mengatakan, wahai Muhammad, kau akan diutus menjadi seorang nabi. Dan kalau kau nanti diutus sementara saya masih hidup, saya akan menjadi penolongmu pada saat kau dikeluarkan dari Mekah. Maka kata ahli sejarah, dalam 6 bulan wahyu terputus waktu itu, terputus wahyu. Maka Waraka bin Naufal mati, meninggal waktu itu.
Kata Nabi SAW, Allah perlihatkan kepada saya Waraqah bin Nawfal di surga menggunakan baju-bajunya. Artinya baju-baju surga sudah dikenakan, Allah berikan sebelum masuk ke dalam surga. Karena dia bertauhid kepada Allah. Dia tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan, gitu kan? Perintah jihad itu ada di agama Islam saja atau di agama lain? Ada di semua agama. Kita tahu kisah Dzulkarnain, gitu kan? Kisah Nabi Isa di akhir surah Shaf kan? Waktu Nabi Isa mau berjihad, Nabi Isa mengatakan siapa yang menjadi hawari? Siapa yang menjadi penolong-penolong agamanya Allah? Siapa yang akan menjadi penolong agama Allah? Berkata Hawariyun, pengikut Nabi Isa yang setia, sahabatnya, kami akan menjadi penolong agama Allah. Gitu kan? Mereka berperang, ada jihad. Dari 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal, berapa sajakah di antara mereka Nabi dan yang Rasul yang dari mulai Adam sampai Muhammad SAW. Jadi memang yang wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul. Yang dari 25 lagi itu pun, yang menjadi Rasul itu kalau tidak salah sekitar 17 atau 18, sisanya nabi. Tapi semua nabi, semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul, gitu kan? Karena semua nabi itu nabi itu adalah seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya, gitu kan? Adanya kasus Musa dan Harun. Musa rasul, dari pasti nabi juga, Harun nabi saja. Ya, di sini jadi dia hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Musa sebelumnya. Apakah amalan yang menyelamatkan kita dari siksa kubur? Perbanyak amal soleh, taubat, jauhi kemaksiatan. Mengapa orang-orang non-muslim menganggap Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng umat terdahulu? Yaitu upaya mereka untuk menolak agama. Upaya mereka untuk menolak agama, tapi kita tidak boleh ikutin itu. Ya, Allahu alam. Mungkin sampai sini dulu. Kalau kita mau ikutin sampai jam 12 nggak selesai. Ya, karena ada saja pas lagi saya jelasin, terlintas lagi pertanyaan, ditulis lagi kertasnya gitu. Jadi insya Allah kita baca pertemuan akan datang. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.